di video kali ini kita akan coba menyelesaikan permasalahan garis dan sudut. Jadi di sini diketahui ada 5 bentuk hubungan antara sudut dan garis, dan yang ditanyakan tentukan definisi dari 5 bentuk tersebut. Oke, kita coba jawab. Jadi pertama-tama kita akan coba menggambarkan dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis. Jadi kalau kita gambar garis sejajar ini, misalkan ini garis A dan ini garis B. Jangan garis A garis B, kita ganti jadi garis X dan garis Y. Kemudian ada sebuah garis lagi memotong. Kita sebut ini garis Z. Dan di dalamnya ada sudut A, B, C, D, dan E, F, G, H. Dan kedua garis sejajar serta satu garis ini akan membentuk sudut, yaitu ABCD, EFGH, yang dapat kita bagi menjadi 5 hubungan. Jadi yang pertama kita akan lihat hubungan sehadap. Jadi yang pertama sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Jadi sudut sehadap itu adalah sudut yang berhadapan, yang saling sehadap maksudnya, yang saling sehadap dan sama besar. Apa maksudnya? Jadi kalau kita lihat di sudut A ini, dia sehadap dengan sudut E. Sama-sama menghadap ke arah sana. Jadi ini ke sana juga, A-nya menghadap ke sana dan E-nya juga menghadap ke sana. Dan sudut B juga sama sehadap dengan sudut F. Jadi sama-sama menghadap ke sana dan F-nya juga menghadap ke sana. Jadi ini yang disebut sudut sehadap. Yang selanjutnya adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Itu adalah sudut yang sama besar dan saling berseberangan. Berseberangan serta berada di dalam garis sejajar. Dalam garis sejajar. Nah, ini poin pentingnya adalah berada di dalam garis sejajar. Jadi di sini ada bagian luar garis, itu adalah di sini AB dan HG. Sementara yang di dalam adalah EF dan DC. Dan apa yang disebut sudut dalam berseberangan itu adalah sudut C ini berseberangan dengan sudut E. Tapi dia masih sama-sama di dalam bagian garis sejajar. Dan sudut D juga berseberangan terhadap sudut F. Dan masih di dalam bagian garis sejajar. Jadi dia berhadapan dan ingat sama besar. Dan yang selanjutnya adalah sudut luar berseberangan. Jadi sudut luar berseberangan ini adalah sama persis dengan sudut dalam berseberangan. Hanya saja dia berada di bagian luar. Jadi sudut sama besar dan berseberangan serta kita geser dikit, serta berada di bagian luar, di luar garis sejajar. Nah, itu adalah definisi untuk sudut luar berseberangan. Dan yang selanjutnya adalah sudut dalam sepihak. Jadi kalau kita lihat sudut dalam sepihak ini adalah sudut sepihak, sudut-sudut yang saling sepihak, dan jika dijumlahkan, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Dan ini juga berada di bagian dalam. Jadi kalau kita lihat ke grafik atau ke gambar, kalau kita lihat bagian dalam, yang disebut sepihak adalah sudut C dan F. Jadi kenapa dia sepihak? Karena dia berada
di bagian yang sama, jadi di bagian kanan dari potongan garisnya. Dan D dengan sudut E ini juga sepihak karena berada di sebelah kiri dari garis Z. Dan jika dijumlahkan, ini besar sudutnya 180 dan ini juga besar sudutnya 180. Jadi sama-sama atau disebut sudut dalam sepihak. Dan kalau ada sudut dalam sepihak berarti ada sudut luar sepihak. Jadi definisinya sama persis dengan sudut dalam sepihak, hanya saja dia berada di bagian luar. Jadi adalah sudut sepihak dan jika dijumlahkan 180 derajat serta berada di bagian luar. Nah, ini adalah 5 definisi dari hubungan antara sudut dan garis.